Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di kelas 12 BDP, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah ya, untuk memberikan kesehatan kepada kita semua. Selalu bersyukur kita masih dikasih kesempatan untuk terus belajar dan belajar mencari ilmu, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan supaya kamu mudah untuk memahami setiap pelajaran ya yang kalian pelajari. Anak-anak, kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya terima kasih kalian sudah melakukan presentasi dan mengerjakan tugas yang saya minta. Terima kasih sekali ya. Dan untuk minggu ini saya akan mereview dari apa yang kalian presentasikan dan juga berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, gitu ya. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita sama-sama dulu membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dipahami pelan-pelan ya. Oke, anak-anak, materi kita masih tentang membahas e-commerce. Minggu kemarin saya sudah memberikan ke kamu tentang landscape landscape tentang bisnis online, platformnya. Kemudian membahas juga tentang bagaimana industri itu berkembang dari 1.0 sampai ke 4.0 ya. Kita semua sudah membahas itu, dan sekarang kita akan membahas tentang e-commerce itu sendiri apa. E-commerce itu dari kata electronic commerce, sedangkan commerce itu sendiri adalah perdagangan atau bisnis ya. Jadi perdagangan yang menggunakan elektronik atau digital. Seperti ini. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, nanti kamu diharapkan sebagai peserta didik itu mampu, yang pertama menjelaskan pengertian e-commerce itu apa, yang kedua how to market ya, bagaimana caranya memasarkan produk yang kalian punya melalui penjualan online, terus yang ketiga melakukan afiliasi ya, dan yang keempat membuat atau memanipulasi aplikasi e-commerce. Dan pertemuan ini saya hanya membahas satu, yaitu menjelaskan pengertian e-commerce dan juga strategi bagaimana memasarkan produk melalui penjualan online, seperti itu ya. Nah, kita mulai saja. Ini ada gambar, kita lihat di sini adalah gambar ini dari eBay dan bineka.com. Bagaimana, apakah kalian sudah pernah belanja online? Saya yakin 100% dari kelas ini sudah pernah melakukan yang namanya belanja online. Terus apakah apa saja yang Anda butuhkan itu apa ada ya di online, shopping online dan lain sebagainya? Kemungkinan besar ada. Terus apakah transaksi jual beli secara online itu antara offline dan online itu memiliki kesamaan atau tidak? Dan yang keempat adalah bagaimana pendapat kamu dalam pembelajaran e-commerce ini. Nah, itu sudah kita bahas semua. Terus sekarang kita masuk ke pengertian e-commerce. Begini ya. Pada tahun 1997 pemerintah Amerika itu sudah mendeklarasikan terjadinya sebuah revolusi industri baru yang akan berdampak pada stabilitas perdagangan secara global, stabilitas ekonomi secara global, yaitu sejalan dengan fenomena maraknya bisnis secara online atau secara elektronik atau digital. Nah, dengan menggunakan internet sebagai media atau sarana dalam bertransaksi. Metode bertransaksi ini kemudian lebih dikenal dengan istilah e-commerce. Itu tadi. Jadi asal-usul atau istilah munculnya e-commerce itu seperti itu. Bagaimana sebuah pemerintah Amerika itu melakukan analisa, kemudian mendeklarasikan di tahun 97 itu tadi ya, bahwa akan terjadi yang namanya revolusi industri baru
yang akan berdampak dengan stabilitas 97 sampai 2021. Sekarang ini sudah berapa tahun? Lama sekali ya. Makanya e-commerce itu tidak hanya sekarang, sudah dari tahun 97 itu sudah mulai dideklarasikan. Kemudian pengertian dari e-commerce sendiri itu sangat beragam. Ini Bu Yekti contohkan dari AEC, ya, maksud Bu Yekti, AEC, Association for Electronic Commerce, mengatakan bahwa e-commerce itu adalah mekanisme bisnis secara elektronik. Nah, singkatnya seperti itu sederhananya. Bagaimana sebuah mekanisme dalam berbisnis menggunakan elektronik atau digital. Nah, sedangkan CommerceNet sendiri itu mempunyai definisi yang lebih lengkap dari AEC tadi, yaitu penggunaan jejaring komputer sebagai sarana penciptaan sebuah relasi, yaitu dalam relasi bisnis, ya. Kemudian tidak puas dengan itu, CommerceNet menambahkan bahwa di dalam e-commerce terjadi sebuah proses pembelian dan penjualan baik jasa maupun produk dengan antara dua belah pihak, ya, melalui internet atau pertukaran dan distribusi sebuah informasi antara dua pihak, seperti itu. Kemudian kalau kalian lihat, nanti saya akan munculkan gambar ini di samping saya, ya, gambarnya. Kita bisa menyimpulkan, ya, gambar ini kita simpulkan bahwa e-commerce itu memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut. E-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut. Dari gambar yang ada di samping kita, yaitu pertama, terjadinya transaksi antara dua belah pihak. Ada transaksi antara dua belah pihak. Kemudian adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi. Yang ketiga, ada sebuah media atau sarana yang digunakan dalam bertransaksi tadi, yaitu menggunakan internet, gitu ya, menggunakan internet. Nah, ini ada lagi gambar di samping Bu Yekti, bulat ini, ya. Di situ ada distributor. Dari sebelah kanan dulu ada customer, terus partner, supplier, dan distributor. Keempat hal ini adalah, saya jelaskan, ini adalah peluang dalam membangun jejaring sosial, jejaring yang digunakan dalam e-commerce tadi, ya, yaitu jejaring dengan berbagai institusi lain yang harus dimanfaatkan pada saat sekarang ini, supaya persaingannya sesungguhnya terletak pada bagaimana sebuah perusahaan tadi dapat memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis mereka, ya. 4 jenis relasi tadi dalam dunia bisnis sebuah perusahaan, yaitu relasi dengan pemasok, supplier, terus relasi dengan penyalur, distributor, relasi dengan rekanan atau partner, dan yang terakhir relasi dengan konsumen. Keempat relasi ini harus dijalin dengan interpersonal, harus dengan erat, ya, dengan baik. Yang pertama, ketika saya mau berjualan online, ketika saya mau memiliki e-commerce, maka saya harus mencari pemasok dari produk-produk itu sendiri. Siapa? Apakah saya sendiri sebagai pemasoknya, atau saya membutuhkan orang lain, membutuhkan supplier lain untuk produk-produk tersebut, gitu ya. Terus yang kedua, setelah pemasok sudah dapat, ini nanti saya salurkan produk ini bagaimana caranya sampai ke pasar, sampai ke konsumen itu bagaimana? Apakah saya antar sendiri produk itu, atau saya membutuhkan ekspedisi yang sekarang sangat banyak, ya, ada Si Cepat, JNT, JNE, dan lain sebagainya itu. Terus setelah itu saya butuh nggak rekanan atau partner? Jelas, namanya reseller. Saya butuh orang lain. Terus media sosial yang saya gunakan
untuk mengiklankan atau mempromosikan produk saya, memasarkan produk saya tersebut. Kemudian resellernya tadi, saya cari beberapa orang nih, ada produk tolong jualkan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, saya harus mencari konsumennya juga. Berelasi berhubungan baik dengan si konsumen. Ingat ya, relasi dengan konsumen itu ada yang namanya purna jual. Jadi setelah produk itu sampai ke konsumen, kita harus tahu mereka puas nggak dengan produk kita. Ada masalah nggak, ada klaim nggak, ada pengaduan atau keluhan tidak. Nah, ini harus terjadi. Karena apalagi dalam bisnis online atau e-commerce, karena kita tidak secara langsung bertemu dengan konsumen kita, gitu. Sering sekali bahkan saya sendiri masih sering tertipu, mengalami penipuan ya. Waktu itu Bu itu cerita dulu. Waktu itu saya mau membeli bibit bunga di salah satu platform yang ada di e-commerce yang ada di Indonesia ya. Saya buka, wah kembangnya bagus-bagus sekali karena saya pencinta tanaman. Kemudian saya beli, katanya bonggolnya dari tanaman tersebut. Sampai saya terima produk tersebut, kalian tahu bentuknya seperti apa? Hanya gumpalan tanah sama batu bata. Ya Allah. Ya sudah, saya ikhlaskan itu. Itulah tadi ya, kelemahan, dan itu kita sudah pernah bahas itu. Kemudian sekarang ini gambar yang bundar ini tadi, ini adalah bentuk dari proses dengan menggunakan aplikasi e-commerce ya. Jadi suppliernya siapa, bagaimana terus barang itu didistribusikan, terus partner yang akan kita gunakan akan berelasi dengan mereka, dan yang terakhir adalah distributornya. Seperti itu. Ya. Keterkaitan antara electronic business, e-commerce, e-marketing, advertisement. Nah, itu tadi ada juga kaitannya ya. Misalnya electronic business tadi, e-business atau e-commerce tadi menggunakan media sebagai marketing mereka, mengiklankan itu tadi ya, mengiklankan dan menggunakan e-banking sebagai alat pertukaran uangnya. Seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi tentang pengertian dari e-commerce. Sekarang kita masuk ke strategi bagaimana memasarkan atau pemasaran dalam e-commerce ya, strategi marketingnya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi strategi dari e-commerce. Yang pertama, daur hidup produk. Yang kedua, posisi persaingan perusahaan di pasar itu bagaimana. Ketiga, situasi ekonominya saat ini. Dan yang keempat, penggunaan media online. Itu 4 faktor yang mempengaruhi sebuah strategi. Kita lihat di sini, ini ada gambar. Kamu lihat, kita sudah pernah waktu kalian belajar marketing ini sudah pernah dibahas product life cycle namanya. Bagaimana sebuah daur hidup ya produk. Kita harus tahu ya, dari produk itu diperkenalkan, namanya introduction. Kemudian produk itu tumbuh, dan bagaimana produk itu mulai dewasa. Dan yang terakhir, bagaimana produk itu mengalami yang namanya decline, atau produk itu ditolak oleh masyarakat. Nah, itu. Atau dengan kata lain, kalau manusia itu dari tumbuh ya, dari lahir, tumbuh, dewasa, dan meninggal atau mati. Itu namanya product life cycle. Nanti akan saya bahas lebih lanjut ya. Nah, kita lanjutkan nanti di